Drawing Piala Dunia U20 akan digelar pada tanggal 31 Maret mendatang. Sayangnya drawing tersebut telah dibatalkan oleh FIFA. Pembatalan ini sendiri membuat Indonesia terancam mendapatkan sejumlah sanksi yang berat. Cetak Gol coba merangkum kronologi pembatalan drawing Piala Dunia U20 beserta dramanya sebagai berikut. Perjuangan sulit Israel untuk lolos ke Piala Dunia U20. Di kualifikasi Piala Euro lalu, tim nasional Israel tergabung ke dalam grup B. Grup ini sendiri bisa dikatakan cukup sulit karena diperkuat negara unggulan seperti Inggris, Austria, dan Serbia. Namun tim yang berjuluk Blue and White ini tampil mengejutkan dengan gak terkalahkan di dua pertandingan pertama. Saat itu mereka mampu menahan imbang Serbia 2-2 dan mengalahkan Austria 4-2. Baru di laga terakhir menghadapi Inggris, tim nasional Israel menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1. Hasil tersebut sudah cukup mengantarkan Israel untuk lolos ke partai semifinal. Skuad asuhan Ofir Hemini berhasil finish menjadi runner-up grup B dengan mengemas 4 poin. Mereka terpaut 5 angka dari Inggris yang sukses menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Keberhasilan itu membuat Israel dipastikan akan berlaga di Piala Dunia U20. Sebagai informasi, Indonesia akan menjadi tuan rumah pada perhelatan bergengsi 2 tahunan tersebut. Tim nasional Israel sendiri dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 setelah Eropa mendapatkan jatah 5 negara. Jatah ini jadi yang terbanyak di antara sejumlah benua-benua yang lainnya, sehingga 4 negara semifinalis secara otomatis akan lolos. Keberhasilan ini jadi sejarah besar bagi Israel yang sebelumnya nggak pernah bermain di Piala Dunia U20. Meskipun sudah memastikan 1 tiket, Israel masih harus berhadapan dengan Prancis di laga semifinal. Hebatnya, skuad Blue and White berhasil memperdaya skuad Le Bleu dengan skor 1-2. Dengan kemenangan itu, Israel dipastikan lolos ke partai final. Sayangnya, di partai final mereka kembali harus takluk atas timnas Inggris setelah diperdaya dengan skor akhir 3-1. Skuad Blue and White pun harus puas menutup kiprah mereka di Piala Euro sebagai runner-up. Sementara Inggris dipastikan mengangkat trofi juara di Piala Euro U19. Tiba-tiba menolak Israel. Israel yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U20 sejak Juni 2022 tiba-tiba ditentang pada bulan Maret 2023 ini. Padahal ini adalah saat-saat genting persiapan karena sudah 2 bulan sebelum Piala Dunia U20 dimulai. Kelolosan tim nasional Israel ke Piala Dunia menimbulkan berbagai polemik dari berbagai kalangan. Sebab negara yang berada di wilayah Timur Tengah itu dianggap sebagai negara penjajah yang kerap menindas rakyat Palestina. Selain itu, Indonesia juga nggak menjalin hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel. Di sisi lain, Indonesia secara terang-terangan mendukung kemerdekaan bagi Palestina. Meskipun begitu, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir memastikan akan memperlakukan Israel dengan baik. Ex-Presiden Inter Milan itu menyebut akan memperlakukan semua negara secara adil. Dia pun gak mau menghubungkan dunia olahraga dengan sejumlah kepentingan politik. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang gak diinginkan. Namun pemikiran Erick Thohir itu gak sejalan dengan pemikiran masyarakat dan sejumlah pejabat tanah air. Beberapa pejabat publik telah menyatakan menolak kehadiran tim nasional Israel. Pertama ada Gubernur Bali yakni Iwayan Koster yang telah mengirimkan surat resmi kepada Menpora. Dalam surat tersebut, Iwayan Koster meminta Menpora untuk segera mengambil kebijakan. Salah satunya dengan melarang Israel untuk bertanding di Pulau Dewata, Bali. Selain Iwayan Koster, Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo juga turut menolak. Penolakan Ganjar ini didasari dari bentuk dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Orang nomor 1 di Jawa Tengah ini berharap Piala Dunia U20 bisa digelar walaupun tanpa kehadiran Israel. Pernyataan kedua gubernur ini menjadi besar karena kota di Provinsi Bali dan juga Jateng terpilih sebagai bagian dari tuan rumah. Di sisi lain, Kedutaan Besar Palestina yakni Zuhair Al-Sun justru nggak mempermasalahkan hal tersebut. Dia mengatakan kalau itu merupakan wewenang dari pemerintah Indonesia. Zuhair berharap kalau Indonesia bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Qatar saat menjadi tuan rumah. Saat itu Qatar nggak melarang warga Israel untuk mendatangi negaranya.
Namun para warga Qatar justru memberikan dukungan dengan mengibarkan bendera Palestina di berbagai titik negara. Atlet Israel pernah main di Indonesia. Penolakan timnas Israel di Indonesia sudah tentu menjadi sesuatu hal yang janggal. Dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak atlet-atlet dari Israel yang bertanding dengan bebas di Indonesia. Hal itu sudah terjadi di tahun 2015 saat pebulu tangkis Misa Zilberman tampil di kejuaraan BWF di Jakarta. Padahal sebelumnya dia nggak mendapatkan visa langsung dari Indonesia. Zilberman pun sempat tertahan di negara tetangga yakni Singapura. BWF yang mengetahui kejadian tersebut langsung turun tangan agar bisa membantu Zilberman berkompetisi di tanah air. Ketua Pelaksana Ahmad Budianto turut memberikan komentarnya. Saat itu dia mengatakan kalau pelarangan ini bakal berdampak negatif karena kompetisi tersebut bisa dianggap nggak resmi. Nggak cuma terjadi di dunia bulu tangkis, penolakan atlet Israel juga pernah terjadi di ajang e-sport akhir tahun lalu. Namun saat itu sang atlet e-sport telah diizinkan untuk bertanding di Bali pada kejuaraan dunia IESF. Kemudian ada pembalap sepeda yakni Mikhail Yakovlev. Atlet berusia 22 tahun ini pernah tampil di kejuaraan UCI Track Nation Cup di Jakarta pada bulan Februari yang lalu. Nggak cuma dari sisi olahraga, delegasi Israel juga pernah terbang langsung ke tanah air. Saat itu dua anggota Dewan Israel yakni Avi Dicher dan juga Nira Spak pernah menghadiri sidang parlemen di Bali. Bersumber dari Jerusalem Post, keduanya menjadi perwakilan Israel untuk mendiskusikan masa depan Ukraina dan Timur Tengah. Dari foto yang beredar, mereka diapit oleh dua anggota parlemen dengan memegang bendera Israel. Anggota DPR RI Fadlizon mengatakan jika kehadiran delegasi Israel ke Bali bukan kunjungan resmi, sebab Israel datang ke Indonesia atas undangan langsung dari pihak IPU alias penyelenggara sidang parlemen di Bali tersebut. Drawing Piala Dunia U20 dibatalkan. Indonesia dijadwalkan menggelar drawing Piala Dunia U20 pada tanggal 31 Maret mendatang. Akan tetapi drawing ini telah dibatalkan setelah anggota Exco PSSI mendapatkan surat resmi dari FIFA. Alasan penolakan itu disebabkan karena PSSI dianggap gagal menjamin keamanan seluruh peserta. Sebelumnya, tim nasional Israel mendapatkan penolakan dari berbagai daerah tuan rumah. Sebagai informasi, Piala Dunia U20 sendiri rencananya bakal digelar di 6 kota besar Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Palembang, dan Gianyar. Akan tetapi dari 6 kota tersebut beberapa menolak kehadiran tim nasional Israel. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI mengaku kecewa dengan pernyataan Gubernur Bali yang menolak Israel. Padahal Sinulinga menyebut kalau sebelumnya Iwayan Koster telah menyetujui jadi salah satu tuan rumah. Sinulinga menilai kalau Iwayan Koster telah melanggar kesepakatan yang telah disetujui dengan FIFA. Di sisi lain, petinggi MUI yakni Profesor Dr. Sudarmoto memberikan solusi terbaik. Sudarmoto menyarankan kalau tim nasional Israel sebaiknya bermain di negara tetangga Singapura. Namun pernyataan tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari Sinulinga. Dia mengatakan kalau pemindahan venue ke Singapura bakal sulit untuk terjadi. Sebab sebelumnya Indonesia sendiri sudah menyatakan siap menjadi tuan rumah secara tunggal. Terancam mendapatkan sanksi berat. Imbas pembatalan dari drawing Piala Dunia U20 membuat Indonesia terancam mendapatkan sanksi berat. Pasalnya, kalau gagal, ini adalah pertama kalinya terjadi sepanjang perhelatan Piala Dunia. Arya Sinulinga selaku Exco PSSI juga membenarkan hal tersebut. Suara.com bahkan merangkum ada beberapa sanksi berat yang mungkin akan menanti sepak bola Indonesia. Pertama, Indonesia terancam bakal dicopot dari tuan rumah perhelatan Piala Dunia U20. Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB menilai kalau tuan rumah nggak boleh terlibat politik. Berikutnya, Indonesia juga terancam dicoret dari daftar kandidat tuan rumah event akbar FIFA. Itu artinya impian untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia di tahun 2034 dipastikan sampai di sini saja. Lebih parahnya lagi, Indonesia juga terancam bakal dibekukan dari semua agenda kompetisi resmi FIFA.
Sanksi itu bahkan berlaku ke seluruh elemen termasuk pemain hingga pelatih. Menurut lampiran berita dari bola.net, Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir dikabarkan akan melobi FIFA. Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini akan melakukan konsolidasi dengan pemerintah. Dia pun akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi. Gak cuma itu, Erick Thohir juga akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Dia akan berbicara dengan Pak Jokowi untuk mencari jalan keluar dan juga solusi terbaik. Erick Thohir berharap kalau publik sepak bola Indonesia untuk tetap tenang. Jauh sebelum itu, Indonesia sempat terancam mendapatkan sanksi dari FIFA terkait venue pertandingan. Saat itu, Gelora Bung Karno yang menjadi venue utama dianggap sudah melanggar ketentuan. Sebab GBK sendiri menggelar konser Blackpink yang terkesan mepet dengan persiapan Piala Dunia. FIFA menganggap kalau hal itu bisa membuat rumput stadion mengalami kerusakan. Pada akhirnya, Erick Thohir selaku ketua PSSI terpaksa mendatangkan mesin jahit rumput yang didatangkan dari perusahaan Inggris. Mesin jahit itu diharapkan bisa memperbaiki rumput yang rusak sesuai standar FIFA. Tuan rumah terancam berpindah tangan ke Argentina. Dengan batalnya drawing Piala Dunia U20, status tuan rumah Indonesia terancam bakal berpindah tangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh jurnalis Argentina yakni Gaston Edul. Gaston Edul menyebut kalau Argentina siap mencuri kesempatan mengambil hak tuan rumah dari Indonesia. Hal tersebut baru bisa terwujud seandainya Indonesia mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Kalau hal itu terjadi, maka ini akan menjadi kesempatan besar untuk timnas Argentina. Sebelumnya, skuad Albiceleste muda sudah dipastikan gagal di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Anak asuh dari Javier Mascherano ini cuma menempati peringkat keempat grup A dengan mengoleksi 3 poin. 3 poin itu didapatkan setelah mereka cuma bisa meraih 1 kemenangan dan 3 kali kekalahan. Pertama, mereka harus dikalahkan oleh Paraguay U20 dengan skor tipis 2-1. Saat itu, gol dari Maxime Peron nggak mampu menyelamatkan skuad Albiceleste Junior dari kekalahan. Selanjutnya, mereka juga takluk di tangan timnas Brazil U20 dengan skor 3-1. 3 gol skuad Samba muda dicetak lewat biro, penalti Vitor Roque, dan juga pemain muda Chelsea Andri Santos. Sebenarnya, timnas Argentina muda saat itu masih punya asa untuk lolos di pertandingan ketiga. Saat itu, mereka mampu menang atas Peru dengan skor tipis 1-0. Namun impian Argentina bermain di Indonesia harus sirna begitu saja. Pasalnya di matchday terakhir mereka dikalahkan oleh Kolombia dengan skor 1-0 lewat gol tunggal dari Juanda Fuentes di menit ke-75. Atas kegagalan tersebut, Mascherano menyebut ini merupakan tanggung jawabnya sebagai pelatih. Mantan pemain Barcelona itu memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih usai gagalnya Argentina. Selain itu, dia juga meminta semua orang untuk memaafkannya atas kegagalannya yang memalukan tersebut. Itulah ulasan kronologi lengkap pembatalan drawing Piala Dunia U20. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu jadi salah satu orang yang kecewa dengan pembatalan drawing ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.